Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bi ni'mati tatimmus salihah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala menurunkan mau'izataini, dua surat yang merupakan dua surat perlindungan, dua surat yang menjadi obat bagi penyakit, menjadi tameng perisai untuk membentengi jasmani, rohani kita, qalbu kita dari virus-virus yang datang dari luar, minal jinnati wan nas. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan pelajaran bagi kita di surat An-Nas. Mengapa An-Nas? An-Nas itu adalah nama manusia. Manusia penyebutan ya ayuhan nas, manusia secara umum. Manusia yang dalam hal ini sebagai makhluk sosial. Manusia di situ digambarkan di awal surat Baqarah, ada al-muttaqin, ada kafir, ada munafik. Maka dikatakan di sini penyebutan An-Nas, Rabbin Nas, Malikin Nas, Ilahin Nas, bentuk pemuliaan daripada manusia. Oleh karena itu, dalam surat An-Nas ini 1-6, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada Rasulullah dan tentu umatnya bagaimana kita menangkal namanya bisikan-bisikan yang buruk ke dalam hati kita, sanubari kita, yang bisikannya itu dapat menggoncang, dapat menjadikan kita sedih, dapat kita menjadikan sahul lalai, dapat menjadikan ghaflah, lalai dan meninggalkan zikrullah. Maka dikatakan di sini, Qul a'udzu birabbin nas. Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb nas. Rabb di situ bahwasanya Allah Al-Khaliq, Al-Qayyum, Al-Hayyu ya Qayyum, yang mematikan dan menghidupkan, yang memberi rezeki, yang senantiasa menjaga hamba-hambanya, yang tidak pernah tidur, tidak pernah lengah untuk memberikan kebutuhan-kebutuhan hambanya. Kedua, Malikin Nas, berlindung wahai manusia, karena dalam rukun perlindungan minimal ada tiga. Berapa? Tiga. Satu adalah orang yang berlindung. Ulangi lagi, siapa pertama? Orang yang berlindung. Yang kedua adalah al-musta'adzu bihi, yang dipakai berlindung. Contohnya jaket ini adalah dipakai berlindung dari hantaman hembusan angin. Dan yang ketiga adalah al-musta'anu minhu, yang kita berlindung darinya. Kalau angin tadi itu namanya al-musta'anu minhu. Al-musta'anu bihi berarti jaketnya ini. Dalam kehidupan kita, mengapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tiga sifat untuk kita pakai berlindung, yaitu dengan tiga asmanya di sini. Yang pertama adalah Rabb. Ulangi apa? Rabb. Yang kedua adalah Malik. Apa Malik? Yang menguasai, yang merajai. Di situ ya. Yang menguasai, yang merajai, yang memantau, yang nyawa kita ada di ubun-ubun tangan ini. Maka yang ketiga adalah ilahin nas. Ilah, zat tempat
manusia menyembah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ilah tempat manusia kepadanya beribadah dan kepadanya minta pertolongan, kepadanya berdoa. Kalau al-musta'anu bihi memakai 3 asma Allah untuk dipakai berlindung. Dari mana? Dari satu apa? Dari satu yang kita berlindung kepada 3 hal yang kita pakai untuk berlindung darinya, yaitu apa? Min apa? Min syarri waswasil khannas. Dari keburukan waswas. Apa itu waswas? Was-was, bisikan-bisikan. Apa itu khannas? Ma makna khannas? Ya? Apa? Ya, dari bisikan-bisikan yang tersembunyi yang dapat menembus hati dan jiwa kita. Karena apa? Sesungguhnya syaitan itu dari bangsa jin dan manusia, kathiru khunus ay ikhtifa wa ta'akhir, banyak sekali secara sembunyi dan menjadikan kita lalai dan lupa untuk zikrullah. Oleh karena itu, idza lam yadhkurullah imbasata ala qalb, apabila kita lupa zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka syaitan itu berkumpul dalam hati kita, maka kita akan sulit melakukan ketaatan. Ada waktu, ada peluang kita sehat tetapi tidak bisa. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Ibnu Abbas, asy-syaitanu jathimu ala qalbi ibnu Adam, fa idza saha wa ghafala waswasa, fa idza dzakara khannasa. Jadi apabila syaitan itu adalah merupakan jathim, merupakan sesuatu yang dapat menembus dalam hati sanubari manusia. Apabila lalai, maka was-was, bisikan-bisikan itu mudah menjadikan hati kita ini adalah lalai, bahkan hati kita tertutup. Maka Allah Subhanahu wa taala mewanti-wanti kita, memberikan arahan kita dalam sebuah hadis sahih, ma minkum min ahadin illa wakkala bihi qarinah. Tidak ada satupun di antara kalian, kata Rasulullah, kecuali ia terikat dengan namanya qarin. Wa qala qarinuhu. Nah, jadi surat di Fusilat. Di surat Fusilat itu mengatakan semua kita ini ada namanya qarin. Qalu wa anta ya Rasulullah, kamu juga Rasulullah ada qarinmu? Kata sahabat, iya. Naam, illa annallaha a'ani alaihi. Semua kita ini memiliki qarin, kecuali aku. Allah, berkat rahmat Allah, aku dapat diselamatkan daripada dorongan qarin untuk berbuat keburukan. Fa aslama, karena aku dibantu Allah, maka aku selamat. Fala ya'muruni illa bi khairin. Dia tidak menyuruhku kecuali yang baik. Kesimpulannya di sini adalah kita harus minta bantuan kepada Allah agar kita juga bisa seperti Rasulullah, tidak pernah dan selalu terhindar daripada dorongan qarin untuk berbuat keburukan. Innan nafsa la'ammaratu bis-su. Karena jiwa kita ini syahwat ketemu qarin, maka orang itu akan disetir, dikendalikan dan diarahkan kepada berbuat kepada keburukan. Adik-adik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di hadis yang lain, innasyaitana yajri min ibni Adam majrad dam. Sesungguhnya
syaitan itu mengalir di pembuluh darah. Makanya kita masuk rumah ucapkan assalam, masuk ruangan assalam, karena dia tidak akan ikut bersama kita makan. Ketika kita makan, baca sambillah wa kul bi yaminik, makanlah dengan sebelumnya membaca bismillah. Maka dengan tangan kanan. Kalau kita sudah sambillah wa kul bi yaminik, maka insya Allah dia tidak akan masuk ke dalam tubuh kita bersama makanan. Maka hati-hati. Maka dikatakan di sini, wa inni hasyaitu ay yaghzifa fi qulubikum syai'an. Aku, kata Rasulullah, sangat takut jika syaitan itu yaghzifu, melemparkan, bereaksi dalam hati kita untuk meletakkan sesuatu apa? Sesuatu yang buruk. Nah, karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewanti-wanti kita lagi, inna syaitana wada'a khatmahu ala qalbi ibnu Adam. Sesungguhnya syaitan memang tugasnya dan Allah biarkan untuk meletakkan sesuatu keburukan, titik dalam hati kita. Maka dikatakan di sini, fa in zakarallah khannasa. Apabila kita mengingat Allah, zikir kepada Allah, dia tidak mampu, dia zikir itu berpenangkal mengusirnya, sehingga tidak dapat menembus hati kita. Wa in nasiya iltaqaba qalbah. Apabila kita lupa zikir, lupa berdoa, lupa berlindung, lupa meminta pertolongan Allah, maka hati kita ini menjadi terkaman daripada syaitan. Ibaratnya kopi, makanan yang dihidangkan, semuanya mengambil. Ibarat itu hati kita adalah hidangan yang diambil syaitan. Maka hati-hati. Maka dikatakan, tapi apa sikap kita? Dalam hadis yang lain, ta'ish syaitan. Syaitan itu ada. Ia melihat kita, kita tidak melihatnya. Tetapi jangan takut. Justru ketika kita takut, maka kata Rasulullah, fa in qulta ta'ish syaitan ta'adzam. Apabila kamu merasa jiwamu takut kepada syaitan, maka justru setan itu menjadi besar di depanmu, maka ia dapat mengalahkanmu. Maka la taqul ta'ish syaitan, fa innaka idza qulta ta'ish syaitan ta'adzam wa qala bi quwwati sir'atihi wa idza qulta bismillah tasaghara hatta tasiru mithlu dzubab. Apabila hanya kita mengatakan bismillah dengan nama Allah, setan itu takut, setan itu lari terberit-berit. Setan itu menjadi kata bismillah penangkal ia masuk dalam jiwa dan diri kita. Nah, oleh karena itu, adik-adik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena dia adalah tugasnya adalah alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Tugasnya adalah melemparkan khawatir, was-was, keburukan dalam hati kita. Maka kita harus mengenalnya, siapa dan dari mana setan itu. Minal jinnati wan nas. Minal jinnati wan nas. Jadi setan itu dari sifat siapa? Jin yang kita tidak lihat, dia kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi keberadaannya adalah mengganggu kita. Dan yang ketiga adalah, kedua bahwasanya minal jinnah, dan dari manusia yang kafir, manusia yang munafik. Tugasnya nanti adalah hanya menyebarkan was-was, membisikkan, mengajak kita kepada keburukan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan syayatin insi wal jin. Jadi demikianlah kita ini diuji dengan Allah menjadikan musuh bagi kita dari syaitan. Syaitan itu dari manusia dan jin. Yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qaulil gurura. Yang
Tugasnya adalah yuha, membisik-bisikkan sesuatu yang kita gurur, lalai. Membisikkan sesuatu yang kita lalai murojaah, lalai solat, lalai mengingat Allah, lalai tasbih, tahmid, dan sebagainya. Oleh karena itu, dalam surat An-Nas ini kita berlindung dengan apa? 3 asma'ul Allah. Dengan kita berlindung dari sesuatu adalah bisikan syaitan. Syaitan itu dari jin dan manusia. Ini maksudnya adalah melindungi agama kita. Karena kalau sudah kita dibisiki, maka seseorang itu bergerak karena hatinya. Fisik ini bergerak kepada kebaikan jika hatinya baik. Karena hati ini adalah ibaratnya kalau sopir itu adalah mobil itu sopir. Ibaratnya kalau kereta apa namanya? Masinisnya. Dia ada pengendalinya. Jika yang mengendalikan baik, maka dia akan membawa ke tempat yang baik. Oleh karena itu, adik-adik yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, maukah kita terlindung dari bisikan syaitan? Mau? Oleh karena itu, Rasulullah sudah mengajarkan kepada kita, bacalah mau'izataini Al-Falaq dan An-Nas. Demikianlah, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.